Beras Rojolele paspornya. Bulan, wangi, enak. Mengenyangkan, enak banget. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bapak siapa? Umurnya berapa, Pak? 51. Anggraini. Umurnya? Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari Jongkolan. Namanya Handoko. Umurnya pinten? Umurnya 41. Perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Saya Mariono. Pak, maaf ya, musiknya sedikit. Nama saya Mariono. Umurnya, Pak? Tahun. Seri. Saya Suprapto, Mbak. Warga sini. Tahu nggak Desa Delanggu ini terkenal sebagai penghasil apa? Kalau yang terkenal itu beras, Mbak. Itu tadi beras Rojolele. Beras Delanggu itu kan kondang dari mana-mana. Beras. Oke. Terkenalnya emang beras. Beras Rojolele. Karena berasnya ya. Beras otomatis kalau itu mungkin kan udah terlanjur punya nama. Ya Rojolele itu awalnya. Mbaknya tahu nggak perbedaan dari beras Rojolele sama beras yang lainnya? Kualitasnya bagus. Bulan dan itu kalau lainnya itu biasa. Wah perbedaannya jauh Pak. Jauh. Dari fisiknya aja udah beda jauh. Rojolele itu berarti terus terang cakep. Makanya gimana cakep lah. Apalagi udah matangnya. Oh, ini nggak kenal keras. Nggak tahu panas, nggak tahu dingin, apalagi kalau udah dingin pulen sekali. Ya. Rojolele wangi. Rasa dan kualitasnya lah. Dia kualitasnya itu paling terbaik gitu loh. Dia punya butir-butirnya itu agak besar ya, dan wangi dan pulen. Dari tekstur bentuknya saja udah beda, harumnya juga beda. Kalau beras Rojolele itu ya lebih bulan, lebih wangi. Kesan pertama kalau mendengar beras Rojolele itu apa, Pak? Rasanya gimana ya? Wangi, lebih enak, lebih pulen. Memang Rojolele itu karena beras yang paling bagus dari ini. Lalu kita ngasih pun jadi bener, udah nikmat. Sejarahnya Rojolele itu sebetulnya pariwulu, Mbak. Pariwulu dulu itu ditanam nggak hanya di Delanggu. Tapi kenapa pariwulu di Delanggu itu dinamakan pari Rojolele? Karena mempunyai sejarah. Sejarahnya Delanggu itu dulu itu ketika sebelum kemerdekaan itu masih wilayah administrasi kepemerintahan keraton atau kerajaan Solo gitu. Singkat cerita, raja dulu itu kan seneng belusukan gitu, suan ke sawah-sawah sini. Ada masyarakat, anak-anak muda laki-laki gitu tanam Rojolele. Awal mulanya itu tanam padi gitu, si raja ikut seremoni, ikut bantu tanam sepetak 2 petak begitu kan. Selesai itu si raja bersabda, besok kalau panen padi ini berasnya enak, pulen, wangi, rasanya, tak beri nama Rojolele. Jadi Rojolele filosofinya itu kedekatan antara raja dan si tole-tole tadi. Jadi bukan lele dalam bahasa saat ini tuh lele yang hewan hidup di sungai atau di kolam itu salah. Menurut narasumber generasi ketiga warga desa Delanggu yang pernah kami wawancarai, asal muasal nama Rojolele itu filosofi kedekatan antara raja dan tole-tole tadi. Masyarakat dulu kan manggil orang tuh nggak hanya sekali, Mbak. Le gitu. Le. Kalau untuk kualitas kemarin sejak riset oleh Batan dan Pemkab Klaten sejak 2013 itu melalui 3 uji coba, Mbak. Uji coba tanam di lahan, kemudian uji coba ketahanan penyakit, dan yang terakhir uji cita rasa. Untuk cita rasa tidak jauh berbeda dengan varietas induknya. Cuman yang membedakan dengan varietas induknya itu hanya fisik, ukuran. Kalau dulu tuh kan bulat panjang, yang sekarang ini bulat tapi pendek.
yang tanam rojo lele di desa kami dipastikan produknya perlakuannya organik, budidayanya organik. Karena satu pintu lewat komunitas yang kami organisasi, Sanggar Rojo Lele. Kalau enggak organik, enggak konversi organik, enggak kami terima panenannya. Rata-rata si calon pembeli itu sudah enggak percaya dulu kalau yang kita jual itu beras Rojo Lele, padahal beras Rojo Lele asli. Butuh effort lebih untuk meyakinkan si calon buyer, calon pembeli ini kalau yang kita jual ini beras Rojo Lele asli. Dengan latar belakang itu, kerja-kerja kami tidak hanya fokus di menjaga mutu beras di lapangan, kami kerja-kerja kreatif gitu, kerjasama dengan komunitas kreatif, bagaimana mengkampanyekan juga mempromosikan produk beras yang Rojo Lele asli yang kami tanam ini melalui ide-ide kreatif, seperti kami menjalin kerjasama dengan rumah dokumenter untuk bikin film dokumenter tentang komunitas kami mempertahankan varietas lokal Rojo Lele. Salah satu cara untuk meyakinkan calon konsumen kami bahwasanya beras yang kami tanam ini benar-benar varietas Rojo Lele, meskipun varietas turunan setelah melalui riset rekayasa genetika oleh Batak. Kalau mau beli yang asli ya beli yang ditanam di Delanggu, karena mau bagaimanapun Rojo Lele itu kan varietas induknya itu kan berasal dari Delanggu. Nah, untuk masyarakat yang belum yakin mau membeli beras Rojo Lele asli ditanam petani, ya belilah beras Rojo Lele yang ditanam di Delanggu. Begitu. Terima kasih. Beras Rojo Lele passwordnya. Bulan wangi mengenyangkan enak pol. Bulan wangi enak mengenyangkan pol. Bulan wangi mengenyangkan enak pol. Bulan wangi enaknya pol. Bulan wangi mengenyangkan enak pol. Makasih ya Bu ya.